Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi, polisi tapal batas yang bertugas di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau, Kecamatan Ken Hilir, Desa Long Sule, dan Desa Long Pipa. Yang dimana desa ini ialah desa perbatasan guys, termasuk dalam wilayah kecamatan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Di sini saya mau memberikan edukasi dan juga mengeksplor desa kita guys, desa tempat kita berdinas. Ada adik. Say hello dulu, say hello dulu, say hello. Ya, inilah Das. Ini anak-anak pedalaman guys. Di sini sukunya suku Dayak Punan guys. Dayak Punan Aput mereka bilang di sini guys. Jadi desa ini guys, selama saya bertugas mulai dari tahun 2010 sampai saat ini 2025 guys. Mulai saya tugas di sini guys, suka dukanya saya rasakan bahwa masih banyak kekurangan, tetapi banyak juga kelebihan dari desa ini guys. Jadi kekurangannya dulu pertama saya dinas di sini, yang pertama itu tidak ada akses jalan guys, tidak ada akses jalan yang menghubungkan antara dua desa ini ke desa yang lain. Yang kedua, tidak ada jaringan PLN, listrik guys, listrik PLN tidak ada guys di sini. Yang kalian nikmati di kota, kami tidak nikmati di sini guys. Yang ketiga itu tidak adanya jembatan penghubung guys, karena ini dua desa. Dulu itu belum ada jembatan ini guys. Ini jembatan baru ini guys. Ini baru dibangun di tahun 2025 ini, dibangun oleh pemerintah Kabupaten Malinau guys. Kita bersyukur bahwa pemerintah memperhatikan kami di sini guys, walaupun ya harus menunggu proses guys pembangunan ini guys. Selanjutnya itu karena tidak ada akses jalan tembus ke sini penghubung ke desa ini, jadi kami itu kalau mau berangkat atau mau berada di sini melaksanakan tugas dari Kabupaten Malinau, karena Polres kami di Kabupaten Malinau itu harus guys, ada orang pulang dari gereja guys, kebetulan hari ini hari Minggu guys, ada ibu itu pulang dari gereja. Jadi kami kalau mau sampai ke sini dari Kabupaten Malinau harus menggunakan pesawat Pilatus guys. Pesawat Pilatus yang muatannya hanya 6 penumpang. Itu pesawatnya sudah disubsidi oleh pemerintah kabupaten dan kami bisa menikmatinya guys. Tidak harus membayar full ongkos tiket yang harusnya 1 juta lebih. Jadi kami bisa membayar sebagiannya saja guys, atau separuhnya, karena sudah disubsidi oleh pemerintah. Selanjutnya itu kekurangan di sini itu guys, ialah dulu kurangnya tenaga pendidik guys, guru. Dan alhamdulillah, puji syukur kita saat ini sudah mendapatkan tenaga pendidik, atau sudah tenaga pendidik itu sudah memadai guys di desa kita, baik dari SD, SMP, dan di sini juga ada SMA guys, ada SMA. Selanjutnya itu dulu ini posyandu dulu guys. Di sini adalah posyandu, belum ada puskesmas guys. Di sinilah tempat pelayanan kesehatan yang diberikan dari tenaga-tenaga kesehatan nakes kita. Di sini dulu guys. Dan saat ini sudah berpindah tempat di seberang sana guys, di desa Long Sule. Bangunannya sudah boleh dikatakan mewah sesuai dengan Permenkes 75 guys. Bangunannya itu ada sekitar 22 ruangan. Yaitu juga
bantuan pembuatannya dari pemerintah daerah guys, dari masa bupati ke bupati yang baru. Kita bersyukur guys, sekarang ini sudah ada puskesmas dan ini sudah ditinggalkan menjadi tempat mes bagi nakesnya guys. Tidak hanya di situ guys, kekurangan kemarin bangunan, alat-alat kesehatannya sampai saat ini juga kurang guys, kurang. Dan tenaga kesehatannya juga kurang guys di desa ini. Nah, jadi kita berharap ke depan untuk di desa Long Sule dan desa Long Pipa ini puskesmasnya bisa mendapatkan alat-alat kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatannya. Itu harapan kita guys kepada pemerintah. Semoga pemerintah bisa lebih memperhatikan kami dalam bentuk kesehatan di sini guys. Dalam segi kesehatan kami di sini guys, karena penyakit ini kita tidak tahu kapan datangnya guys. Orang sakit kita tidak tahu tanggal, waktu, jamnya, harinya, kapan sakit. Dengan adanya fasilitas kesehatan dan alat kesehatan dan nakes yang mungkin memadai, kita bisa cepat menangani masalah-masalah kesehatan masyarakat kita di sini guys. Mungkin itu guys yang kita sampaikan untuk kekurangan daripada desa ini. Untuk kelebihannya guys, waduh, sumber daya alam di sini guys melimpah. Udaranya sehat guys, tidak ada polusi karena di sini adalah desa perbatasan, tidak ada pabrik, tidak ada kendaraan bermotor, mobil apalagi, karena belum ada akses jalan di sini guys. Belum ada akses jalan yang menghubungkan antara desa lain ke desa ini guys sampai saat ini. Semoga di tahun-tahun berikutnya bisa ada akses jalan ke sini guys. Kita berdoa saja dan berharap kepada pemerintah guys. Selanjutnya itu banyak tempat wisata di sini guys. Ada air terjun Marang Satap, nama air terjunnya. Nah, dimana air terjunnya sangat tinggi guys. Sekitar ada mungkin 100 atau 150 meter ketinggiannya guys. Air itu terjun guys. Kalau kita ke sana indah sekali guys, dan airnya sangat segar, sejuk guys. Selanjutnya itu kelebihannya di sini banyak sekali kita temukan biota-biota sungai guys, seperti ikan yang besar-besar guys di sini. Karena memang di sini dilarang guys untuk menyetrum atau meracun ikan guys. Sudah aturan adatnya, karena di sini adalah hukum adat yang diutamakan guys. Dan kami bersyukur selama kami di sini kurang lebih 15 tahun penegakan hukum di sini, kita selalu berkoordinasi dengan pihak aparat adat. Jadi tidak serta-merta diselesaikan oleh kepolisian saja, dan kita melaksanakan penindakan hukum itu, penanganan hukum itu sesuai dengan perintah pimpinan bahwa kita utamakan restoratif justice atau penyelesaian masalah secara keluargaan. Dengan cara apa ya, kita berkoordinasi dengan adat, nanti pihak adat yang akan mengurus masyarakatnya guys, dengan konsultasi juga tidak lupa dengan kepolisian guys. Dan itu semua adalah tindak-tindak pidana ringan saja guys. Di sini tidak ada istilahnya pelanggaran-pelanggaran yang berarti atau pelanggaran yang berat guys di desa ini. Kita bersyukur bahwa masyarakatnya di sini sangat harmonis, baik antar sesama mereka maupun dengan warga masyarakat pendatang guys. Kita bersyukur karena desa ini sangat, ibaratnya masyarakatnya sangat baik, saling menghormati guys, antara suku, agama. Di sini saling menghormati guys. Ah, itu ada Pak Legi Jam ini guys. Ini dari luar ini guys. Ini dari Jawa Barat ini guys. Mang, siapa namanya Mang? Imamnya Mang. Mang mau kemana ini? Oke. Terima kasih Mang. Makasih Mang. Lanjut Mang. Oke. Jadi itu guys kekurangan dan kelebihannya guys di desa ini.